Hai Bun, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang ya di channel Moms Rigi. ERT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Aktivitasku sebagai ibu rumah tangga aku awali di pagi hari ini menyuci pakaian. Aku udah berada di sungai dekat dengan kontrakanku, sekitaran jarak 15 meteran ya teman-teman semuanya. Dan ini airnya mengalir sangat jernih dan kadang-kadang bisa menjadi warna Milo kalau banjir dan turun hujan lebat. Dan di sini bukan aku saja yang memanfaatkan airnya, warga dekat dengan lingkunganku banyak sekali di sini untuk menyuci ya. Dan semenjak aku menerapkan untuk gaya hidup minimalis, frugal living, jadi aku di sini tahu apa arti air itu yang sebenarnya dan lebih bisa menghemat untuk memanfaatkan air yang mengalir jernih seperti ini. Tapi sebelumnya aku di sini mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah mengklik nonton videoku ya. Semoga termotivasi dan menghibur, bermanfaat dengan nonton channelku. Oke teman-teman, di sini aku akan membahas cara menerapkan frugal living dalam kehidupan agar bisa cepat kaya. Tentunya dijalankan dengan benar dan konsisten yang bisa kita capai untuk tujuan keuangan tertentu dan memperbaiki kontrol diri. Dan maaf ya teman-teman kalau ada suara berisik, memang di sini lagi ada mati lampu dan banyak sekali orang lagi di luar rumah untuk menunggu karena di dalam rumah pas mati lampu lagi kepanasan. Oke, di sini aku udah selesai mencuci pakaian dan sekarang menjemur pakaian. Namun teman-teman pernahkah mendengar istilah frugal living? Jadi yang dimaksud dengan frugal living adalah gaya hidup hemat di mana seseorang menghemat pengeluarannya tanpa mengabaikan kebutuhan sehari-hari yang sudah menjadi prioritasnya. Meskipun begitu, hidup hemat di sini bukan berarti pelit ya teman-teman, sebab konsep frugal living bukan hanya sekedar menghemat uang ya, tapi juga meminimalisir pembelian barang yang tidak terlalu penting dan lebih memilih menggunakan barang-barang yang masih memiliki nilai guna. Nah teman-teman, tadi aku ke warung membawa uang 50.000 dan ini sisanya 7.000-an. Dan apa saja yang kubelanjakan, ada bubuk teh, ada susu. Bubuk tehnya itu 2.000, satu kotak 1.000. Harga susu satu bungkus plastik 9.000 dan isinya ada 6 biji. Dan ini ada sabun cair Sunlight 2.000-an, sampo 3.000 dan telur satu biji 2.000. Aku beli 10 biji jadi 20.000. Dan untuk sayur satu ikat satu bayam 3.000 dan ini aku belikan sedikit bawang goreng. Kemudian aku pagi ini membeli sarapan pagi cukup satu mie 3.000 satu bungkus gini ya teman-teman. Jadi total seluruhnya ini 43.000. Tanpa disadari ini adalah salah satu termasuk gaya hidup frugal dengan mencatat pengeluaran dan buat anggaran. Mencatat setiap pengeluaran dan membuat anggaran menjadi langkah pertama yang penting dalam menerapkan frugal living ya, sebab ini merupakan langkah awal untuk mengetahui kemana perginya uang kita. Jika kita sudah mengetahui pengeluaran selama ini, untuk apa saja, langkah selanjutnya adalah memilih metode penganggaran ya teman-teman. Pilihlah metode penganggaran yang sesuai dengan kita. Jika kita kesulitan dalam membuat anggaran, kita bisa menggunakan aplikasi pengelola keuangan atau dengan membuat tabel pengeluaran finansial yang mudah. Setelah itu lihat pengeluaran kita selama 1 bulan atau 1 minggu ya untuk menentukan apakah anggaran yang kita buat perlu diubah atau tidak. Jika perlu diubah, maka hilangkanlah kebutuhan yang tidak terlalu penting atau minimalisirkan jumlahnya agar kita bisa berhemat dan mencapai tujuan keuangan kita. Selain mencatat pengeluaran, cara menerapkan frugal living, gaya hidup hemat yang bisa kita lakukan adalah menabung atau berinvestasi. Itu adalah hal kunci untuk membangun kekayaan dan membuat uang kita terus bertambah. Jadi, jika kita ingin keuangan di masa depan stabil dan sukses, maka tidak ada salahnya untuk memulai nabung atau melakukan investasi ya. Meskipun berinvestasi berarti mengambil resiko bahwa kemungkinan nilai uangnya akan turun. Akan tetapi, jika dilakukan secara konsisten, maka kita bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Oleh karena itu, pilihlah dengan cermat tempat atau barang untuk berinvestasi yang menjanjikan dan terpercaya. Selanjutnya yang ketiga, menerapkan gaya frugal yaitu menjual barang yang tidak kita gunakan. Ketika kita memiliki barang yang sudah tidak lagi digunakan, kita bisa menjualnya alih-alih membuangnya. Selain kita bisa mendapatkan uang, kita juga bisa menghemat ruangan loh. Namun, pastikan kita mengecek kembali kondisi barang tersebut sebelum dijual ya. Periksa apakah barang tersebut memang masih layak dijual atau tidak. Lalu trik lainnya yang dapat kita lakukan jalani selama melakukan gaya hidup frugal yaitu coba biasakan diri untuk melakukan meal preparation, masak sendiri untuk konsumsi sehari-hari ya.
Maksudnya ialah terbiasa membuat daftar makanan yang ingin kita konsumsi sehari-hari dan pastikan untuk mengelola sendiri ya. Dibandingkan dengan membeli makanan dari luar akan lebih hemat jika kita memasaknya sendiri di rumah. Beberapa cara menghemat pengeluaran makanan lain yang bisa kita lakukan yaitu dengan selalu membawa bekal saat beraktivitas di luar dan pastikan untuk selalu makan di rumah sebelum berpergian. Selain itu, kita coba mengurangi jajan ketika di luar rumah ya. Jikapun perlu, pastikan untuk membuat catatan terlebih dahulu sebelum belanja sehingga kita tidak kalap. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Nah teman-teman, menu hari ini simpel banget dan ini udah tumis bawang putih, bawang merah, masukkan air dan masukkan bayam yang udah dicuci bersih. Kemudian lauk proteinnya aku cukup menggoreng telur aja ya. Dan minuman nutrisinya susu dan teh manis, air putih juga. Really matters, that's all I wanna do. Mari makan sarapan pagi ya teman-teman, semoga lebih ada tenaga lagi kita sebagai ibu rumah tangga yang selalu beraktivitas. Dan ini aku mau menyulangi dulu untuk Abang Rizky dan adik Jianya, terutama mau berangkat ke sekolah. Oke, ini dia ya, alhamdulillah ya teman-teman, cukup menu yang sederhana, sehat dan bergizi. Dan di sini selanjutnya Abang Rizkynya udah selesai mandi, aku pakaikan dulu seragam sekolahnya. Masih lanjut ya teman-teman, cara menerapkan frugal living, gaya hidup hemat yang bisa kita lakukan yaitu hindari gengsi dan FOMO. Agar gaya hidup hemat berhasil, cobalah untuk mengurangi rasa gengsi dan FOMO ya. FOMO yang dimaksud adalah takut ketinggalan zaman dengan sesuatu hal yang tren. Bahwa hidup ini terus berjalan ya teman-teman, jadi wajar apabila ada banyak hal yang baru bermunculan. Namun pastikan kita selalu memiliki kemampuan untuk menahan diri. Jangan sampai rasa gengsi mengalahkan segalanya dan menggagalkan rencana hidup hemat kita ya. Dengan melihat ada sesuatu yang baru dirilis, coba tanya diri dulu ya teman-teman, apakah benar-benar membutuhkan barang tersebut sebelum membeli ya. Tanamkan dalam diri kita bahwa sesuatu yang tren tidak akan ada habisnya jika terus-menerus diikuti. Lagi pula, suatu hal yang sifatnya tren biasanya hanya memunculkan rasa puas sesaat, yang pada akhirnya kita bisa menyesal telah menghabiskan banyak uang untuk barang yang tidak terlalu penting ya. Jadi kesampingkanlah hal-hal seperti ini agar hidup hemat tercapai. Nah teman-teman, itu dia cara menerapkan frugal living, gaya hidup hemat yang bisa kita lakukan secara konsisten agar keuangan kita stabil ya. Semoga teman-teman yang menonton channelku ini dapat termotivasi, terhibur, bermanfaat, dan pastinya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari secara perlahan-lahan. Tidak terlalu cepat-cepat dan terburu-buru gitu ya teman-teman. Oke, aku masih melanjutkan aktivitasku sebagai ibu rumah tangga, beberes rumah, bersih-bersih, dari menyapu kamar dan lanjutnya ke ruang tamu. Ini aku mau ke kamar sebelah dan ini tempat tidur Abang Rizkynya, jadi aku bereskan dulu ya teman-teman. There's not much to do when all I can is thinking about you not. Ngomong-ngomong di sini aku sedikit cerita ya teman-teman, hari ini kami ditinggal Pak suami pergi merantau bekerja dan ini kami 3 orang aja. Makanya aku di sini cuman simpel aja untuk masakan hari ini, cukup bayam dan menggunakan lauk protein telur. Dan ini kejadian juga kami di daerah kami lagi ada mati lampu gitu di sore harinya ya teman-teman, beberapa hari ini mengalami kegangguan. Makanya di sini boleh komen teman-teman yang ada sama daerah seperti aku yang lagi mengalami mati lampu pas di sore hari. Makanya untungnya pagi-pagi harus melakukan aktivitas supaya tidak mengalami yang namanya mati lampu atau mati listrik. We talk on the phone. Dan tadi aku skip juga ya teman-teman, mengantar Abang Rizkynya berangkat ke sekolah dan pakaianku aku cepat-cepat juga menjemurnya dan ini aku lanjut beberes-beres rumah. Sekarang itu pukul jam 9 pagi gitu ya teman-teman, jadi aku masih melakukan kebersihan, beres-beres, bersih-bersih. Dan selanjutnya di sini aku mau menyapu dulu di bagian teras depan rumah. Dan tidak terasa juga teman-teman, terima kasih udah menemani aktivitasku dari awal hingga akhir. Cukup sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, terima kasih. You
I would, I